Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nurhidayati, NPM 5021250. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, di sini kita akan membahas IPS terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya IPS itu? IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan ilmu yang dalam bidang pengajarnya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya. IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS di tingkat SD pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebagai negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau sosial yang dimiliki dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam bermasyarakat sehingga menjadi warga negara yang baik. Untuk sekolah dasar, IPS merupakan perpaduan mata pelajaran antara sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Sekarang kita membahas mengenai pengembangan. Apa sih pengembangan itu? Pengembangan di sini adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didiknya. Lalu, apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dan peserta didik, antara peserta didik dan pendidik, lalu antara peserta didik dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, agar peserta didik dapat membangun sikap pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah kita tadi membahas mengenai pengembangan dan pembelajaran, sekarang kita membahas mengenai pengembangan pembelajarannya. Pengembangan pembelajaran adalah cara atau usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara materi, metode pembelajaran, dan penggantinya. Setelah mengetahui antara pengembangan pembelajaran, nah di awal tadi kita sudah membahas apa itu IPS. Sekarang kita membahas mengenai pengembangan pembelajaran IPS SD. Pengembangan pembelajaran IPS SD berarti penyempurnaan tujuan, isi pelajaran, metode, media, dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar IPS pada jenjang sekolah dasar. Berbagai tradisi dalam ilmu sosial termasuk konsep, teori, fakta, struktur, metode, dan penanaman nilai-nilai dalam ilmu sosial perlu dikemas secara integratif dan komunikatif secara relevan dengan situasi kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Tidak efektif apabila kita membahas mengenai pengembangan pembelajaran IPS apabila tidak kita sandingkan dengan kurikulum yang telah berubah. Sekarang ini ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Namun sebelum kita membahas di kurikulum baru masih banyak juga sekolah dasar yang masih menggunakan kurikulum 2013. Sebenarnya apa sih kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu? Kurikulum 2013 sendiri atau K13 yang biasa kita sebut itu merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Lalu kurikulum merdeka atau yang sering kita ketahui yaitu Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta penguatan kompetensinya. Setelah kita bahas mengenai apa itu pengembangan, apa itu pembelajaran, apa itu IPS, dan bagaimana sih kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka tadi, sekarang waktunya kita membahas mengenai apa sih makna dan konsep pengembangan pembelajaran IPS sekolah dasar pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum 13 menegaskan pembelajaran IPS untuk mengembangkan potensi peserta didiknya agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun menimpa masyarakat. Pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 13 berfokus pada pengembangan sikap, pengetahuan, serta keterampilan, di mana sistem pembelajaran pada kurikulum ini peserta bersifat tematik dan integratif. Dalam pembelajaran IPS ini, peserta didik dituntut untuk mengembangkan aspek akademiknya. Konsep pengembangan IPS pada kurikulum merdeka ini berfokus pada penguatan pengembangan karakter anak pada lingkup sosialnya. Konsep seperti ini memberikan peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu, pengetahuan, serta mengembangkan keterampilannya. Pengembangan karakter tercantum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu makna pengembangan IPS sendiri dalam kurikulum merdeka yakni pelajaran yang dikembangkan atas nilai-nilai sosialnya. IPS sendiri dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Dalam hal ini, pelajari IPS adalah mempelajari proses pengembangan ilmu pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan sosial bagi peserta didik, sehingga keberadaannya menjadi satu mata pelajaran yang penting karena penanaman nilai dalam pembelajaran IPS menjadi bekal bagi peserta didik untuk bersosialisasi dan berinteraksi kepada masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas pada materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.